Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rini Fitriani. Untuk kelas 11 IPA, Ibu mengajar di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sangat disayangkan pertemuan pertama kita tidak dapat bertatap muka langsung atau belajar seperti biasa di kelas karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap terus semangat belajar dan mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Ibu himbau untuk semua anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya dan ikuti pelajaran Ibu dari awal hingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakarya dan kewirausahaan. Kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Oleh karena itu, produk kerajinan berorientasi pada aspek fungsional. Nilai estetik pada karya kerajinan dapat dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan fungsinya. Dalam aspek ekonomi, produk kerajinan merupakan lahan subur sebagai mata pencaharian yang menjanjikan investasi besar dalam perkembangan pariwisata dan globalisasi perdagangan dewasa ini. Produk kerajinan dari bahan lunak. Produk kerajinan lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, rotan, dan lain-lain. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, ataupun karet. Secara umum, jenis bahan dasar produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan kertas. Pengertian kerajinan dan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu sebagai berikut. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam dan cara pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya adalah bahan-bahan yang sering kita kenal, yang sudah kita kenal, itu biasanya tanah liat, serat alam, ataupun kulit. Jadi apabila kita mau bikin produk, terus mengambil bahan-bahan dari bahan alam, itu bisa disebut dengan bahan lunak alami. Nah, selanjutnya ada bahan lunak buatan. Ini bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Jadi biasanya bahan-bahan ini diolah menjadi bahan yang lunak lalu bisa dicetak atau dibuat menjadi sebuah karya yang baru. Nah, di sini juga ada aneka produk kerajinan bahan lunak. Produk kerajinan dari bahan lunak sangat beragam, mulai dari karya kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi, pakai, dan karya kerajinan yang dibuat untuk hiasan. Nah, berikut ini contoh produk kerajinan dari bahan lunak. Pertama ada kerajinan tanah liat. Nah, kerajinan yang dibuat dari bahan tanah liat ini sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Kerajinan keramik merupakan karya kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa. Pertama dipijit, butsir, pilin, pembakaran, lalu diglasir, sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. Contohnya gerabah, vas, bunga, guci, piring, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kerajinan serat alam. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu, dan lain-lain. Nah, teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam. Berikut contoh karya kerajinan dari serat alam bisa kita lihat di gambar yang sudah tertera di slide. Kerajinan ini menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah disamak, kulit mentah atau kulit sintetis. Biasanya disamak itu dihalalkan atau bisa diperbolehkan untuk dikelola menjadi barang-barang seperti tas, sepatu, wayang, dompet, jaket. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya itu dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Ini disebut dengan kerajinan kulit.
Selanjutnya ada kerajinan gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Kandungan gips terdiri atas jenis zat hidrat kalsium, sulfat, dan beberapa mineral seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat yang dapat terlepas sehingga gips dalam proses pengerasan akan terasa panas. Nah, prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin bentuk seperti yang diinginkan harus dibuat cetakan. Selanjutnya ada kerajinan lilin. Pembuatan kerajinan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah, dapat dilakukan oleh semua orang. Jika kita akan mengubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas api atau kompor. Berikut contoh kerajinan dari bahan lilin, bisa kita lihat di slide gambar. Itu merupakan bahan-bahan yang terbuat dari lilin dan dibentuk menjadi sebuah kerajinan yang unik. Hanya dengan kerajinan lilin, hanya saja ini tidak perlu dicairkan. Jadi kerajinan dari sabun sangat unik. Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan saja. Sabun dapat diolah dengan cara mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang, buah, dan flora ukiran. Nah, di samping merupakan contoh dari kerajinan sabun. Jadi cukup diukir dengan satu batang atau beberapa batang untuk menjadi sebuah karya yang baru dan yang indah. Selanjutnya ada kerajinan bubur kertas. Jadi apabila kalian punya kertas-kertas di rumah, itu bisa dikumpulkan dan bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya. Jadi sisa-sisa kertas dapat dimanfaatkan untuk beraneka ragam karya kerajinan. Salah satu alternatif pemanfaatan sisa-sisa kertas adalah dibuat bubur kertas untuk bahan berkarya kerajinan. Ini yang di bawah merupakan contoh dari kerajinan bubur kertas yang dipadatkan sehingga bisa menjadi sebuah produksi kerajinan yang unik dan menjual. Yang kedua adalah fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Fungsi produk kerajinan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi karya kerajinan sebagai benda pakai dan fungsi karya kerajinan sebagai benda hias. Yang pertama kita bahas mengenai karya kerajinan sebagai benda pakai. Karya kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Biasanya ini terdapat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh produk kerajinannya bisa berupa sandal, tutup saji, topi, ataupun kerajinan-kerajinan lainnya. Misalkan jaket kulit yang sering kita temui juga. Itu biasanya bahan-bahan itu bisa berfungsi atau dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada karya kerajinan sebagai benda hias. Karya kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jadi, digunakannya itu hanya sebatas untuk keindahan saja. Biasanya berupa hiasan-hiasan dinding atau hiasan-hiasan meja. Bisa berupa wayang yang di figura atau yang diberikan hiasan-hiasan bisa ditempel di dinding. Itu contohnya seperti itu. Nah, itu pembahasan Ibu di pertemuan kita yang pertama. Ibu akan memberikan tugas kelompok. Satu kelompoknya itu 4 orang. Usahakan rumahnya berdekatan dan kalian baca tugasnya baik-baik. Apabila ada yang tidak mengerti, kalian bisa tanyakan Ibu di Google Classroom. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa diingat terus dan tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya masing-masing dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.